Kedengaran. Selamat siang, Ama. Gimana kabar? Sehat? Selamat siang. Ya, sehat dulu. Ada kesulitan saya tadi membuka komputer, jadi saya panggil anak minta tolong. Maklum, orang tua ini nggak pandai-pandai juga. Ya. Terima kasih, Ama. Kita sudah bertemu kembali pada pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa ya. Ya, Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur siang ini kami bertemu. Saya sebenarnya secara ini Bapak. Oke, anak. Kita memfinalkan dulu soal kurang jelas suaranya, Bang. oh iya, sebentar saya atur dulu soalnya supaya kedengaran. Apakah sudah kedengaran, Bang? Sudah, cuma agak kurang jelas. Sudah kedengaran, Bang? Sudah kedengaran. Sudah dengar ya? Lebih jelas? Ya, sudah agak lebih jelas dari tadi. Kebetulan saya di luar rumah, sehingga Iya. mungkin agak ribut ya. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjutkan aja. Kita finalkan aja dulu soal studi plan kita yang saya sampaikan sama Amang. Studi plan itu merupakan cara kerja kita ke depan yang harus kita kerjakan. Dengan adanya studi plan itu nanti maka kita bisa menetapkan secara bersama apa yang menjadi sasaran kita ke depan. Yangnya jadi bentar. Oke. Saya share screen dulu ya. Ya, Pak. Contoh metodologi penelitian. Ya. Rencana kita waktu itu kan saya coba contoh ini cara menulis ilmiah, contoh makalah 1 atau makalah 2 trik menulis jurnal ilmiah, baru makalah 3 bebas. Lalu nanti kita sepakati pertemuan-pertemuannya. Misalnya hari ini kan itu menjadi pertemuan kedua. Ini menjadi pertemuan kedua. Nah, pertemuan pertama kemarin kan tanggal 10 ya. 10 kita kemarin pertemuan pertama. Itu pertemuan pertama. Nah, lalu kita akan membahas soal makalah-makalah kita yang akan kita kerjakan nantinya. Nah, misalnya waktu sekarang atau minggu depan atau 2 minggu yang akan datang, kita misalnya membahas makalah 1. Jadi kita sudah harus berbincang mengenai makalah yang Amang tulis. Nah, ini rencana. Misalnya minggu depan, kalau minggu depan itu tanggal 1 Oktober. Atau kalau misalnya tidak siap tanggal 1 Oktober, kita misalnya ketemu tanggal 8 Oktober. 08 Oktober. Membahas tentang tulisan Amang. Kalau misalnya cara menulis ilmiah nanti misalnya setuju Amang, 8 Oktober kita akan berbincang tentang ini. Tetapi sebelum tanggal 8 Oktober, saya sudah harus terima paper Amang tanggal 1 Oktober.
supaya nanti bisa saya baca dulu. Lalu ketika kita bertemu tanggal 8, saya sudah bisa memberi masukan terhadap paper Amang itu. Paper pertama itu, makalah 1. Nah ini contohnya, contoh supaya nanti bisa kita menyepakati. Lalu setelah itu tentu Amang akan memperbaiki setelah kita bincang. Kalaupun Amang tidak mau memperbaiki tidak apa-apa. Proses penilaian akan berjalan. Nah kalau diperbaiki tentu akan lebih baik nilainya. Nah itu. Baru setelah itu kita akan bertemu berikutnya membahas paper yang kedua. Kalau tadi kita sudah bahas tanggal 8 Oktober, paper yang pertama, maka kita harus membahas paper yang kedua, misalnya Amang kerja 2 minggu ini, tanggal 15, tanggal 22. Berarti tanggal 29 Oktober, kita membahas paper yang kedua. Misalnya tulisan makalahnya berjudul Rick menulis jurnal ilmiah, contoh. Tanggal 29 Oktober kita akan bertemu membahas itu. Nah, tetapi sebelum tanggal 29 Oktober, Amang sudah harus kirimkan papernya ke saya tanggal 22 Oktober, 1 minggu sebelum, supaya bisa saya baca. Nah, ini pertemuan kita yang keempat, tanggal 29 ini. Nah, untuk membahas paper yang ketiga, ini menjadi pertemuan yang kelima, yaitu misalnya kalau 2 minggu dari sejak tanggal 29, maka Amang harus kirim ke saya papernya tanggal 12. Berarti kita bertemu tanggal 12 November 2021. Ini pertemuan kita yang kelima. Tetapi sebelumnya, sebelum tanggal 12 November, Amang sudah harus kirim ke saya paper yang ketiga ini tanggal 05 November. Nah, ini pertemuan yang kelima. Nah, lalu pertemuan yang keenam, kita akan membahas soal perbaikan-perbaikan misalnya, kalau masih ada perbaikan. Ini contoh. Baru nanti pertemuan yang ketujuh ini kita membahas evaluasi. Jadi dia semacam review semua pelajaran kita berkaitan dengan metodologi penelitian ini. Kalau nanti kita sepakat, karena kita kan sepakat 3 paper, tidak 4 paper, karena 4 paper nanti terlampau capek Amang kan. Nah ini kalau misalnya pertemuan ke-6 ini masih pembahasan perbaikan misalnya, perbaikan paper. Nah ini tanggal 12 dia November menjadi tanggal 19 November. Lalu nanti setelah itu kita masuk Desember, istirahatlah misalnya kita sampai Desember, baru kita bertemu tanggal 03 Desember, ini evaluasi. Lalu nanti setelah itu saya akan memberikan nilai akhir dari mata kuliah ini kepada Amang. Nah, kalau Amang setuju, jadi kalau hari ini kita akan membahas tema nanti hari ini soal strategi menulis di jurnal. Saya akan berikan nanti materi tentang strategi menulis jurnal hari ini. Ini saya akan beri nanti hari ini. Ini pertemuan kita yang kedua. Tapi kalau misalnya Amang belum siap untuk menulis paper sampai bulan tanggal 8 Oktober, kita majukan lagi dia yang tanggal 4, jadi tanggal 15 Oktober misalnya, kita buat misalnya pertemuan di tanggal 15 Oktober ini, 15 Oktober,
di sini baru nanti paper pertama itu baru bisa diberikan, maka kita akan membuat pertemuan tanggal 8 tanggal 1 Oktober minggu depan. Tanggal 8 Oktober, tanggal 8 Oktober. Ini kita bahas lagi topik lain, misalnya trik menulis jurnal bereputasi. Ini misalnya materi kita tanggal 8 Oktober. Kalau Amang belum bisa misalnya memberikan makalah 1 tanggal 8 Oktober itu. Jadi nanti ini menjadi pertemuan yang ketiga. Ini pertemuan yang keempat. Ini pertemuan yang kelima. Ini pertemuan yang keenam. Lalu ini kita pertemuan yang ketujuh terakhir pada tanggal 3 Desember. Nah, kira-kira seperti ini apanya pertemuan kita. Terserah Amang, mana yang Amang lebih baik menurut Amang, cocok menurut waktu Amang gitu. Apakah kira-kira sudah bisa seperti ini? Supaya nanti kita sepakati lalu kita kirim ini ke kampus menjadi kesepakatan kita sebagai silabus yang akan kita jalani. Nah, jadi pertama kita sudah bertemu kemarin berbicara soal silabus. Kita bicarakan yang pertama kemarin. Sekarang pertemuan kita tanggal 24 September, kita akan berbicara nanti strategi menulis artikel hari ini. Lalu minggu depan, tanggal 8 Oktober, atau tanggal 1 Oktober pun nanti terserah waktu Amang, kita akan membahas soal trik menulis jurnal bereputasi. Lalu tanggal 15 Oktober nanti Amang sudah harus kirimkan, kita sudah membahas paper Amang. Kalau Amang setuju ya, cara menulis ilmiah misalnya. Tapi sebelum tanggal 15 Oktober, tanggal 8 Oktober, Amang nanti sudah harus kirim ke saya paper Amang 1 minggu sebelum. Nah itu. Jadi ini bukan lagi tanggal 29 Oktober, tapi dia mundur menjadi tanggal 29, tanggal 5 November. 5 November. Berarti ini tanggal 29 Oktober. Baru 12 November itu kita pindah menjadi tanggal 19 November. Dan ini menjadi tanggal 12. Baru tanggal 3 Desember kita evaluasi. Kira-kira seperti ini apanya, Mang? Studi desain plan kita. Bagaimana kira-kira menurut Amang? Ada masukan? Bukan, Amang, saya agak bingung. Jadi sekarang ini kan kita kuliah mengenai strategi menulis artikel, ya kan? Jadi apa yang mau saya lakukan untuk nantinya, untuk pertemuan 8 Oktober, apa yang mau saya lakukan? Nah, ini kan tawaran saya, Mas. Tawaran dari saya. Kalau misalnya Amang siap tanggal 8 Oktober memberikan makalah pertama ini, kita akan membahas itu. Membahas makalah yang Amang tulis itu.
Nah, tapi kalau Amang misalnya belum siap menyelesaikan ini, saya beri tadi waktu sampai tanggal 15 Oktober, Amang memberikan makalah pertama. Disitulah kita bahas nanti makalah Amang yang pertama tentang cara menulis ilmiah. Kalau Amang setuju dengan judul ini. Nah, kalau Amang setuju tanggal 15 Oktober, kita akan membahas makalah yang pertama yang Amang tulis itu. Maka nanti tanggal 8 Oktober, Amang sudah kirim ke saya materinya. Supaya bisa saya baca 1 minggu. Tapi tanggal 8 Oktober nanti kita akan masuk kuliah membahas trik menulis jurnal bereputasi. Menunggu Amang menyelesaikan paper Amang yang pertama itu. Supaya jangan ada kosong waktu. Itu maksud saya itu. Jadi, eh, jadi mengenai yang Amang bilang apa itu, yang misalnya Amang bilang pokok bahasan sejarah Israel misalnya begitu, itu paper saya bukan? Itu nanti untuk mata kuliah sejarah gereja. Kan ada 2 penelitian kita. Satu mata kuliah yang akan kita bahas ialah metode penelitian umum dan statistika. Lalu satu lagi mata kuliah sejarah gereja. Jadi nanti di mata kuliah sejarah gereja itu pun nanti kita akan berbicara seperti ini. Kita buat lagi time schedule kita. Studi plan itu. Makanya saya bilang tadi pagi, apa yang Amang sudah buat judulnya, supaya saya susun studi plan-nya itu. Itu Amang. Jadi nanti kita akan membahas lagi studi plan yang berkaitan dengan sejarah gereja. Ini yang kita bicarakan sekarang ini masih studi plan metodologi penelitian. Nah, kalau nanti kita bicara soal yang satu lagi sejarah gereja, nanti kita akan membahas itu lagi soal sejarah gereja itu. Misalnya ini, sebentar ya saya sharing dulu. Nah, ini kan yang kita bahas sekarang ini masih studi plan metodologi penelitian. Lalu nanti satu lagi yang kita bahas ialah ini studi plan sejarah gereja umum. Nanti kalau Amang setuju soal sejarah Israel makalah 1, maka nanti kita susun juga jadwal kita. Seperti yang tadi. Nah itu, jadi tergantung Amang. Mana yang pertama kita bahas, soal sejarah gereja atau metodologi penelitian. Kalau Amang misalnya ingin sejarah gereja dulu kita bahas, supaya sejarah gereja kita bahas sekarang. Yang Amang mana yang lebih apa? Yang lebih mudah kita kerjakan? Sejarah gereja kah? Atau metodologi penelitian? Sejarah gereja lah dulu. Oke, sejarah gereja ya. Penelitian ini masih agak bingung aku. Oke, baik. Kita mulai dari sejarah gereja ya. Ya, ya, Bang. Nah, kita mulai dari sejarah gereja. Kita telah bertemu waktu itu tanggal 10 September. Seperti ini ya. Supaya saya susun dulu. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas, misalnya ini makalah 1. Makalah 1, ini saya hapus dulu. Ini makalah 1, misalnya tanggal 8 Oktober nanti Amang bisa menulis tentang sejarah Israel. Lalu makalah 2 nanti bisa ditulis tanggal berapa ini? Tanggal Oktober 8 Oktober tanggal 22. Ini tanggal 22 Oktober nanti bisa menyelesaikan makalah 2. Lalu makalah 3 bisa misalnya diselesaikan di 2 tanggal 5 November makalah 3. Baru nanti kita misalnya masuk 19 November tentang perbaikan paper.
Baru setelah itu nanti evaluasi. Ini Mang, contoh. Mang, Ya, saya tanya dulu, Mang ya. ya, Eh, Mata kuliah Amang kan dua, satu mengenai penelitian, ya, satu lagi mengenai sejarah gereja. ya, Jadi kalau penelitian itu mempunyai paper juga. ya, betul. Itu ada 3 paper Bapak bilang tadi. Ya, betul. Jadi kalau sejarah gereja 3 paper itu juga. ada papernya juga. Itu ada 3 paper, Amang bilang. Betul. Jadi yang mau saya kerjakan untuk ke depan ini, sekarang ini, apa makalah sejarah Israel ini? Nah, kalau Amang setuju sejarah Israel, nah, itulah yang akan dikerjakan Amang nanti, sejarah Israel. Ini sejarah gereja Israel maksudnya, Mang? Bukan sejarah Israel. Bagaimana Israel itu ada, mengapa, kapan mulai ada Israel. Oh, kapan mulai ada? Ya, itu contoh. Kalau misalnya Amang merasa sulit itu, apalah yang bisa mudah Amang mengerti kalau terlampau jauh nanti meneliti atau menulis tentang sejarah Israel atau misalnya sejarah kekristenan Tanah Batak, kan bisa. Atau sejarah gereja permulaan di Israel begitu, bisa? Bisa. Kalau Amang mampu menulisnya itu boleh. Pokoknya apa yang Amang bisa tulis dengan referensi yang bagus dan yang baik, itu aja. Nah, kalau yang sebut ini kan contoh saja kemarin. Jadi Amang bisa kirimkan referensinya supaya saya bisa baca, karena saya nggak punya referensi dalam hal ini. Apa aja kira-kira nanti tolong Bapak bisa kirimkan? Kalau buku ini nanti kalau Amang pergi ke apa namanya ini dia apa di Libung Raya itu ada di toko buku BPK, Iya ya, terbit Gunung Mulia, buku sejarah Israel itu ada, yang menulis sejarah Israel ada bukunya itu yang ditulis oleh David Hinson, ya. itu nanti ada di buku itu tentang Di sejarah gereja, di sejarah pustaka kita ada, Mang. sudah di BPK sudah ada, Pustaka kita punya. di perpustakaan kita ada, Oh, di perpustakaan kita. Kalau sejarah Israel ya, nanti ada bukunya itu warna hitam dan warna tulisannya warna biru. Nanti bisa emang lihat perpustakaan atau juga dibeli di apa di toko buku Immanuel apa BPK yang di apa ini di Libung ini. ya. Jadi itu tanggal tanggal berapa lah itu mau saya serahkan ke Bapak? Terserah Amang apa namanya kapan Amang apa bisa menyelesaikannya. Kita per aja. Misalnya kalau saya usulkan misalnya tanggal 8 Oktober, terlampau kecepatan mungkin kan tanggal 8 Oktober. Kalau Uh, misalnya tanggal 15 Oktober bagaimana? Supaya ada waktu 15 Oktober. ya, jadi uh, ini uh, ini nanti saya kirimkan kira-kira berapa hari sebelum ini ke Bapak gitu. 1 minggu. Berarti nanti kalau misalnya tanggal 15 Oktober kita bertemu membahas itu, berarti nanti tanggal 8 Oktober Amang sudah harus kirim ke saya papernya supaya bisa saya baca dulu tanggal 8 Oktober. Ya, jadi mengenai penelitian tadi itu, apa duluan nanti sejarah gereja ini baru nanti belakangan kita penelitian? Sebenarnya karena itu mata kuliah yang bersamaan 1 semester ini tetap harus mengerjakan paper juga di situ Amang. Oh, sekali dua. Ya, Oh, jadi eh, mana tadi tulisan nama mengenai apa itu? nih sebentar saya bagi. Nanti akan saya kirim lagi nih sama Amang nanti supaya bisa Amang baca-baca lagi nanti. Sebentar ya, saya stop screen dulu baru nanti uh, Amang baca lagi nanti. Ini
Kalau nanti Amang setuju, misalnya karena tanggal 15 tadi secara gereja, kita misalnya majukan ini tanggal 22 Oktober, supaya bisa Amang punya waktu lagi, karena tanggal 15 tadi secara gereja kan, maka tanggal 22 Oktober lah misalnya makalah pertama, tanggal 22 Oktober, makalah pertama. Maka nanti tanggal 15 Oktober dikirimlah ke saya makalahnya itu, makalahnya itu. Ya. Nah itu. Jadi di mana lah dapat referensi ini cara menulis ilmiah ini, Amang? Karena ilmu baru sama saya ini agak beda dengan kami. Nah, kalau buku-bukunya sebenarnya ada di Gramedia. Tapi nanti tapi misalnya di Gramedia tidak ada, saya akan kirim nanti ke Amang, ke WA Amang, buku-buku yang elektronik. Amang, Ya. minta tolonglah, saya bukan nggak mau jalan sana sini, tapi tahulah kemampuan saya pun mesti disupirin ke sana kemari. Gini aja lah, Amang, kalau bisa minta tolonglah Amang referensinya, yang penelitian itu dan sejarah gereja itu, ya tolong kalau bisa tolong Bapak kopikan, nanti dikirimkan ke alamat sini, nanti saya apakan. Kalau lebih baiknya begini, Bang. Kalau kopi nanti kan lama lagi prosesnya. Dibeli melalui Tokopedia. Nanti di Tokopedia ada itu. Nanti dikirim langsung ke rumah Amang. Oh. Tokopedia, misalnya saya contohkan begini ya, saya contohkan di Tokopedia bentar supaya bisa Tokopedia.com. Nah ini seperti ini. Ya. Tokopedia.com ini kan? Ya. Baru nanti kita buat kategori buku teologi. Ini misalnya buku teologi. Atau kita buat misalnya sejarah Israel. Kita klik langsung sini. Sejarah Israel. Ini. Dia akan muncul nanti bukunya ini di sini. Nah ini buku sejarah Israel. Ya. Ini kan sejarah Israel. Ya. Baru tinggal klik. Ini kan ada sejarah Israel. Klik. Belanja sekarang. Ini kan 132.000. Ya. Belanja beli nanti dikirim ke rumah kita langsung. Ya. Nah, kalau di fotokopi nanti saya akan pergi ke Usul lagi, menunggu lagi beberapa minggu, lalu kirim ke Amang lagi, itu kan repot. Kalau ini langsung bukunya asli. Iya. Ini kan beli. Beli, nanti mereka kirim ke rumah kita. Ya. Nah, baru kita klik misalnya lagi nanti buku, penulisan, Maaf sebentar. Sebentar ya Pak ya. Bisa saya panggil anak saya karena dia lebih mengerti. Oke. Bisa Pak? Bisa silakan. Anak perempuan kita. Kita. Ya, silakan. Mel, minta tolong dulu pengiriman ke Tokopedia ini. Amang ini menjelaskan. Ya. Ini anak kita yang kedua, Pak. Ya. Boleh. Dr. Imelda. Ya. Ini Amang ini. Amang. Ya, nanti daripada saya fotokopi buku ini, lebih baik saya bilang tadi sama Amang, beli aja dia Tokopedia. Oh iya. Tokopedia. Nama bukunya dikasih tahu Amang ini. Ya, ini buku. Ada nanti misalnya, tunggu ya, sejarah Israel nanti, sejarah Israel. Sebentar ya. Sejarah Israel. Buku sejarah Israel ya. Nanti akan kita lihat nanti di sini buku-buku apa yang akan kita beli. Nah, sejarah
Palestina, ini sejarah Israel, ini kan. Iya, Amang. Nanti itu aja dibeli, kan. Ini baru yang lain misalnya ini ada sejarah bangsa Israel ini. Ini sejarah bangsa Israel. Ini sejarah bangsa Israel. Jadi banyak nanti itu buku-buku tentang sejarah Israel. Iya, Mang. Baru nanti yang berikut soal buku apa? Buku metodologi penelitian tadi. Ya. Nah, nanti diklik aja penulisan jurnal. Bukunya nanti banyak. Nah, daripada nanti saya fotokopi kan lama prosesnya, lalu ribet lagi nanti. Ini penulisan jurnal ilmiah. Ini kan jurnal ilmiah bagi guru. Penulisan akademik. Ini penulisan jurnal internasional bereputasi. Ada banyak ini tentang jurnal-jurnal nanti. Yang mana yang pilihan Amang yang terbagus? Ada link yang baru nanti, yang terbaru ya. Saya kirim nanti ke Amang, link yang baru. Yang baru terbit. Ini masih baru. Sebentar saya akan kirim ke link Amang. Sebentar ya. Dibeli itu apa nanti di Tokopedia juga nanti dibelinya. Sebentar. Ini linknya, sebentar ya. Nah, ini sudah aku kirim sama Amang apa? Buku. Untuk jurnal ya, untuk jurnal. Yang ini. Ini kalau jurnal nanti. Ini. Terampil menulis artikel jurnal. Ini buku baru launching ini. Baru launching. Kebetulan besok kami akan mengikuti webinar tentang ini. Ini masih baru. Buku baru. Nah, ini contoh untuk penulisan jurnal. Nah, gitu Amang. Nanti daripada saya memotokopi dan kita di sana kan lama juga nanti akhirnya Amang dapat. Ini nanti pesan sekarang, paling 2-3 hari sudah sampai di rumah. Ini sudah kira-kira lengkap ini untuk penelitian, untuk petunjuk penelitian kita itu Amang. Ini satu. Nanti bisa Amang klik satu lagi. Lupa saya judulnya. Nanti saya kirim ke apa? Ke WA Amang. Iya Amang. Saya nanti dicari di Tokopedia, pasti ada Tokopedia. Itu lagi. Buku sejarahnya tadi mana yang Bapak rekomendasi? Kalau tadi sejarah Israel itu yang ini. Yang direkomendasi Sejarah Israel. Ini sejarah Israel yang ini. Yang mana? David Hinson. Oh ya, Hinson. Sejarah Israel. Ya. Ya, ini pegangan kita ya, Mang ya. 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 Ini ada di Tokopedia. Yang lain cukup lain ya, Mang ya. Ya, udah bisa. Ya, udah cukup. Udah bisa Mangnya nanti di searching di internet aja dia apa di Tokopedia. Iya, Mang. Oke. Nah, itu
Karena saya kalau nggak ada mau dibaca referensi saya pun bingung macam mana ya kan gitu. Kalau ada referensi bisa saya usahakan menulis Amang ya kan. Saya akan usahakan menulis ya. Ya Amang bimbing akan gitu ya kan. Tapi kalau ada referensi ya. Ada yang mengenai referensinya? Nah, kalau sekarang kan sudah mudah karena referensinya sudah bisa kita googling ya di Tokopedia, bisa di Bibliacom. Pokoknya klik bukunya, nanti keluar sendiri dia buku-buku yang kita harapkan. Nah itu nanti untuk sejarah gereja dan untuk jurnal meteorologi penelitian ini. Nah begitu juga nanti misalnya untuk ini pun nanti sudah ada di situ itu di trik menulis jurnal ilmiah nanti sudah ada di buku yang tadi yang sekarang. Nah untuk judul ketiga ini bebas, Amang pilih bebas, silakan mau tulis apa judulnya nanti. Ini berhubungan dengan sejarah gereja? Enggak, yang berhubungan metodologi penelitian tadi. Nah, terserah kalau ini tak usah pun berhubungan dengan penelitian, entah Amang punya menulis artikel tentang apapun silakan. Supaya jangan terlampau fokus nanti kepada penelitian itu, karena kan buku-bukunya agak sulit misalnya. Entah ada misalnya tulisan Amang yang mau Amang tulis di makalah ketiga ini silakan aja, bebas. Ya, supaya lebih memudahkan Amang nanti mengerjakannya kan. Ya. Asal nggak mesti mengenai sejarah gereja atau penelitian gitu. Enggak, untuk metodologi penelitian ini bebas aja tulisan Amang. Kalau untuk sejarah gereja tadi, ini kan untuk sejarah gereja, yang ini sebentar. Yang untuk sejarah gereja, yang ini, tadi kan makalah pertama sejarah Israel. Makalah kedua sejarah gereja di Indonesia. Makalah ketiga sejarah gereja GPIB atau sejarah kekristenan Tanah Batak, terserah. Bebas nanti ini. Baru nanti kita akan masuk pada perbaikan paper, baru evaluasi pertemuan yang ke-7. Ini nanti semua studi plan ini fleksibel, tergantung keadaan dan situasi kita nanti. Ini hanya pedoman saja, supaya ada pegangan kita saja. Tapi kalau nanti di tengah perjalanan ada hal-hal yang membuat kita harus mundur, maju dan sebagainya, itu nanti kan dinamika yang terjadi. Cuma kita sudah punya kesepakatan apa yang Amang tulis nanti, lalu kapan kita akan bertemu untuk membahas paper-paper itu dan perbaikan-perbaikannya. Kira-kira begitu, Amang? Nah, bagaimana Amang? Sudah bisa kira-kira ini ya? Nanti saya akan kirim ke Amang finalnya dari studi plan ini. Saya kirim supaya Amang baca-baca nanti lagi ya. Oke. Baik. Dengan demikian kita sudah sepakat soal studi plan desain. Nah, sekarang kita akan masuk soal bicara tadi mengenai strategi menulis jurnal. Ini bicara strategi menulis jurnal. Bagaimana nanti seorang ilmuwan itu kan, seorang teolog sudah kita buat, katakan, dia harus menulis di jurnal. Nah, jurnal itu bisa nasional, bisa internasional. Itu menulis jurnal itu. Nah, bagaimana kita supaya tulisan kita bisa tembus di jurnal? Ini akan menjadi pembahasan kita. Tentu akan ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti supaya tulisan kita benar-benar dimuat atau diterima oleh jurnal. Nah, tata cara penulisan jurnal seringkali membuat dosen dan mahasiswa mengalami kebingungan. Apalagi Amang yang sudah banyak sudah usia usia emas sekarang ya, harus
mengikuti Udah perkembangan zaman ini hampir 75, Bang. mengalami kebingungan kan? Iya. Karena sekarang di era digital sekarang memang diwajibkan kita harus menulis di jurnal. Karena pendidikan di era baru pendidikan menuntut jurnal sebagai syarat utama untuk kalau dosen kenaikan pangkat, penilaian kerja, kalau untuk mahasiswa dia kelulusan. Nanti di kampus kita supaya bisa wisuda, mahasiswa S2 itu harus menulis di jurnal. Kalau tidak ada tulisannya di jurnal nanti tidak bisa wisuda. Karena itu sudah persyaratan dari peraturan dari Kemendikti. Peraturan dari Kemendikti. Makanya kita harus belajar bagaimana tulisan kita selama studi di STT itu terbit di jurnal. Nah, itu yang mau kita bicarakan hari ini. Tiap jurnal yang terbit pun tidak terlepas dari beberapa kaidah. Nah, ada kaidah atau aturan dari jurnal itu. Jurnal satu dengan jurnal satu lagi berbeda kaidah. Nah, hari ini kita akan berbicara soal bagaimana prosedur, ya, cara dan prosedur dari penulisan jurnal itu. Nah, kalau soal jurnal definisinya mungkin tidak perlu lagi kita bahas, tapi bagaimana jurnal tulisan kita terbit di jurnal itu yang perlu kita bahas sekarang. Biasanya jurnal itu tidak tebal-tebal, dia hanya 6 sampai halaman saja. Kalau jurnal itu tidak tebal, 6 sampai 8 halaman saja jurnal itu. Nah, baru yang penting dia mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh jurnal itu sendiri. Apa kaidahnya? Nah, ini dia. Susunan jurnal yang benar. Nah, yang pertama itu harus ada judul. Itu sudah jelas ya. Judul. Kemudian ada abstrak. Baru yang ketiga nanti ada pendahuluan. Nanti file yang saya bacakan ini nanti saya kirim juga sama Amang. Saya kirim nanti sama Amang. Ya, Bang. Supaya bisa Amang baca ya. Nanti saya kirim ini. Ya, Baru ya. yang keempat ada bahan atau metode. Lalu yang kelima adalah hasil pembahasan. Hasil dan pembahasan. Baru keenam kesimpulan, ketujuh daftar pustaka. Ini saja yang menjadi persyaratan yang harus kita penuhi dalam rangka menulis jurnal. Sekarang kita melihat satu persatu apa itu judul. Itu ya, ini sebentar saya. Dia harus jelas. Itu harus jelas. Orang dengan membaca judul itu sudah langsung memahami sedikit apa yang menjadi pesan kita. Sehingga pembaca dengan mudah mengetahui inti jurnal yang kita tulis, artikel yang kita tulis itu. Itu trik membuat jurnal. Judulnya itu harus jelas. Disarankan memang tidak boleh lebih dari 12 kata. Kalau berbahasa Indonesia. Tapi kalau dia berbahasa Inggris tidak boleh lebih dari 10 kata judul itu. Sehingga dia mudah dimengerti orang. Kalau terlampau panjang pun kata-katanya orang bingung. Nah, itu yang apa yang perlu. Baru setelah itu di bawah judul itu baru kita tulis nama kita, nama penulis. Jadi kalau dia sedang mahasiswa nanti nama pembimbing 1. Baru nama pembimbing 2. Itu nanti di bawah judul artikel kita itu. Karena itu namanya nanti judul kolaborasi dengan dosen. Nama dan penulis itu baik pembimbing 1 dan 2 tanpa gelar. Tidak perlu ditulis gelar akademiknya. Tetapi harus dibuat disertai dengan nama lembaga, afiliasi di mana kita menulis. Misalnya nanti Amang tulis contoh sejarah gereja. Baru Amang Gabriel Penggabean. Baru nama dari pembimbing 1
kami harap minggu 2 misalnya siapa? Baru STT dan Medan prodi magister definitif. Nah itu nanti di bawah judul kita itu, sehingga jelas dia siapa penulis dan di mana dia aplikasinya. Baru melengkapi dengan alamat email Amang sebagai korespondensi. Itu di bagian judul. Jadi harus lengkap dia judulnya, namanya. Baru di bawah judul adalah abstrak. Nah, abstrak ini tidak sama dengan ringkasan. Beda dia, bukan sama dengan ringkasan. Beda. Abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna sesingkat mungkin isi dari jurnal itu. Karena hanya 150 sampai 250 kata saja, tidak panjang, hanya 250 kata saja. Tidak lebih. 250 kata. Yang isinya, yang 250 kata itu, isinya hanya merangkum tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. Itu saja isi daripada abstrak itu. Jadi 250 kata, isinya tujuan, metode, hasil, kesimpulan. Nah, kita harus menghindari singkatan atau kutipan dalam abstrak. Tidak boleh menyingkat dan tidak boleh mengutip dalam abstrak itu. Kemudian abstrak itu harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Tidak ada catatan kaki di abstrak. Biasanya kita menulis abstrak itu setelah kita menyelesaikan tulisan kita semua. Setelah kita menyelesaikan tulisan kita semua, barulah kita buat abstrak. Sebenarnya dia intipati daripada tulisan kita. Sehingga abstrak itu biasanya ditulis paling akhir. Nah, cara menulis abstrak yang paling baik adalah mengutip poin-poin penting dari setiap jurnal. Jadi mengutip poin-poin paling penting dari setiap bagian jurnal. Apa yang poin-poin yang mau kita sampaikan? Tujuan penelitian kita apa? Metodologi yang kita gunakan apa? Lalu hasilnya apa? Jadi itu poin-poinnya. Dibuat itu dalam satu spasi. Kalau yang lain dibuat dalam 1,5 spasi, kalau ini ditulis dalam satu spasi. Baru di bawah abstrak itu nanti harus ada kata kunci. Nah, kata kunci ini 3-5 kata. 3-5 kata kunci itu. Kata kunci itu diambil dari tulisan kita itu. Apa yang menjadi kata-kata yang sering kita gunakan di tulisan kita itu? Misalnya tadi sejarah Israel. Itu yang kita sering gunakan nanti Israel. Sejarah. Umat pilihan misalnya. Sampai 5 kata nanti. Itulah di bagian abstrak. Baru setelah abstrak, maka kita akan masuk pada pendahuluan. Itu pendahuluan isinya. Itu berisi latar belakang, mengapa penelitian itu kita lakukan, lalu apa permasalahan yang akan diteliti, lalu apa teori yang akan kita gunakan, baru diakhiri dengan tujuan. Mengapa kita melakukan penelitian itu? Nah, ini diketik dengan 2 spasi. Kurang lebih 4-6 halaman. Jadi tidak tebal. Pendahuluan itu jangan terlampau tebal, hanya 4-6 halaman. Kalau sudah jelas pendahuluan, tadi latar belakangnya, mengapa saya melakukan penelitian, lalu masalah yang kita temukan secara ilmiah, apa yang harus diteliti, lalu teori yang akan kita gunakan menyelesaikan masalah itu, lalu tujuan apa tujuannya kita menulis penelitian itu. Itulah pendahuluan. Baru kita masuk metodologinya, apa metodologi yang kita gunakan.
apakah kita menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Lalu kita akan menjelaskan di sana desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan data, jenis pengendalian. Nah, misalnya kalau kita melakukan penelitian di alam, maka kita akan menuliskan daerah penelitian lokasi dan menjelaskan pekerjaan yang dilakukan. Ini kalau misalnya kita studi lapangan nanti. Tapi kalau studi kepustakaan, tentu kita akan melakukan penelitian pustaka. Kalau kita membuat penelitian pustaka. Nah, biasanya ini ditulis dengan 2 spasi dan 1 halaman saja ini. Berbicara soal penelitian, metodologi penelitian, bagaimana kita membuat metodologinya itu 1 halaman, tidak banyak, bahkan bisa setengah halaman saja pun bisa. Kalau bicara metodologi penelitian, kita hanya menjelaskan metode apa yang kita gunakan, kualitatif, kuantitatif, atau mixed method, lalu bagaimana kita mengumpulkan data, wawancara, atau angket, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Bagaimana kita membahas persoalan penelitian itu? Nah, ini yang paling penting sebenarnya dalam jurnal. Itu diketik 4-6 halaman. Nah, dalam pembahasan ini kita harus mencoba membandingkan hasil penelitian model atau teori yang diacu dan menghubungkan hasil penelitian kita. Lalu kalau teori saya misalnya mengatakan ini, lalu teori saya begini, kita bandingkan. Atau membandingkan teori orang lain dengan teori orang lain. Karena ini sudah membahas. Pokoknya hasil pembahasan kita ini sangat penting. Karena ini nanti yang menjadi kata kunci dari jurnal itu. Nah, pembahasannya harus benar-benar menunjukkan sesuai dengan metodologi kita tadi. Kalau misalnya kita melakukan penelitian kualitatif, maka hasil penelitiannya harus digunakan dengan penelitian kualitatif. Dia harus sinkron. Jadi kalau kita menggunakan kualitatif, tentu hasil penelitiannya pun harus kualitatif. Kalau kita melakukan penelitian kuantitatif, maka hasil penelitiannya pun harus kuantitatif. Jadi dia harus konsekuen. Itu hasil pembahasan. Baru kesimpulan itu sedikit sekali. Dia hanya membahas pembuktian hipotesis dari penelitian itu dan ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan dan mengetahui kelebihan dan kekurangan metode. Apa kelebihan metode kita dan apa kekurangan metode kita. Dan potensi-potensi yang dimiliki metode yang dapat dipakai dan dimasukkan. Nah, kesimpulan itu bisa terbuka. Terbuka artinya kesimpulan kita itu bisa mengajak orang melanjutkan penelitian yang kita lakukan. Atau penelitian tertutup. Tapi kalau biasanya jarang penelitian tertutup. Karena ilmu itu berkembang, tidak pernah terkunci. Maka kesimpulan itu harus terbuka. Misalnya penelitian yang saya lakukan ini masih sampai tahapan ini dan masih bisa diteliti oleh orang lain yang berkaitan dengan ini atau itu. Itulah kesimpulan. Nah, kalau itu sudah kita kerjakan semua, maka yang terakhir ya daftar pustaka. Ini sudah gampang kan? Nah, kalau dalam daftar pustaka sudah tidak perlu lagi kita bahas karena itu sudah biasa kita kerjakan. Nah, itu saja Amang, sekedar berbagi bagaimana strategi menulis di jurnal. Nanti artikel tulisan ini saya akan kirim ke Amang untuk bisa dibaca-baca lagi. Ada kira-kira pertanyaan Amang? Jadi misalnya gimana ya? Jadi yang mau saya
lakukan sekarang ini, saya sudah mendengar, saya sudah mengerti yang Bapak terangkan itu mengenai metodologi penulisan apa makalah. Jadi sekarang ini pertemuan kita berikutnya kapan, Pak? Agak bingung saya. Oke. Pertemuan kita berikutnya sesuai dengan perbincangan kita tadi ialah kalau dalam secara gereja tadi kita bertemu tanggal 15 Oktober yang membahas soal tulisan Pak Amang tadi secara Israel. Di situ pertemuan kita Pak yang berikutnya. Ya. Nah, baru untuk penelitian ini kita akan bertemu nanti tanggal 8 Oktober. Kita akan membahas nanti trik menulis di jurnal bereputasi. Nah itu. Tapi untuk secara gereja tadi kita bertemu tanggal 22 Oktober. Amang sudah. Tapi Amang bilang secara gereja 15 Oktober, Amang bilang 22. Kalau Amang bisa mengejar itu 15 Oktober itu Amang mengirim ke saya. Mengirim paper makalah Amang itu supaya saya bisa baca dulu 1 minggu. Ya. Baru tanggal 22-nya nanti kita akan bertemu membahas paper Amang itu. Ya. Di tanggal 8 Oktober kita akan bertemu berbicara soal metodologi penelitian tadi. Itu saya menulis itu, saya tulis metodologi penelitian. Enggak, belum. Kalau metodologi penelitian tadi, Amang menulis paper pertama tanggal 22 Oktober. 22. Loh. Nah, di situ nanti kita akan membahas paper Amang tentang cara menulis ilmiah. Tapi Amang bilang, maaf ya, Amang bilang secara gereja tanggal 22 bulan 10. Ya kan, kita bertemu dan membahas paper. Kan gitu kan? Oh ya, kalau bisa misalnya karena sama kayak ya, berarti ini tanggal 29 tadi, 29, sorry. Apa mengenai yang mana tanggal 29, Pak? Apa namanya penelitian, metodologi penelitian. Tanggal 29 bulan 10. Bulan 10. Di situ Ini nanti kita membahasnya. Baru tanggal 22, Amang sudah harus kirim papernya 1 minggu sebelum kan? ya. Ya, gitu. Tanggal 22 Oktober nanti kita membahas secara gereja. Ya. Tapi tanggal 22 Oktober itu juga Amang sudah kirim nanti ke saya paper metodologi penelitian yang akan kita bahas tanggal 29. Ya. Nah, itu. Jadi tanggal 22 bulan 10 juga saya sudah mengirim Paper misalnya paper mengenai sejarah gereja Israel misalnya gitu. Nah, kalau secara gereja Israel itu nanti tanggal 15 Oktober dikirim Amang. Oh ya. Tapi kita bahas tanggal 22. Tanggal 22 itu mengirim paper tentang penelitian tadi, metodologi penelitian. Untuk kita bahas tanggal 29. Oh iya Pak. Karena 2 mata pelajaran itu, jadi Ya, betul. ya, orang tua bingung. Ya, betul. Ya, makanya kita ulang-ulang supaya pas untuk pemahamannya. Oh, jadi pertemuan kita yang terdekat nanti kapan? Tanggal 22 bulan 10? Tanggal 8 nanti kita bicara soal penelitian. Oh, makalah. 8 bulan 10. Ya, betul. Ini kuliah lainnya. Ya, kuliah. Tapi belum membahas paper di sini kan? Belum. Oh, iya. Ya, itu kan banyak. Ya. Nanti belum membahas paper. Saya akan memberikan sharing-sharing tentang sejarah gereja, nanti saya bahas tanggal 8 sejarah gereja. Ya, jadi Pak, kalau saya hubungi pun Papa
via WA. Ya, janganlah kesal ya Pak ya, maklum Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. terbatas saya. Iya, Ya, gini sedikit Pak, saya kan nggak tinggal sendiri lagi, tinggal di rumah anak perempuan saya karena udah kurang sehat. iya, iya. Jadi itu yang tadi itu dokter juga. Iya, iya. Jadi dia tinggalnya di Tasbi. Kalau saya tinggal di daerah Krakatau sana, ke rumah saya. Jadi saya tinggal di rumah anak. Yang membuka komputer tadi pun saya agak bingung. Buka gini kok ini yang dapat. Sampai saya panggil dia. Maklum lah Pak ya. Jangan kesal ya Pak ya. Iya, enggak. Kalau saya semangat ada, tapi kemampuan yang Iya. kalau menulis nanti akan saya usahakan menulis. Kalau ada literaturnya nanti saya ketulis. Oke. Ya Bang ya. Jadi gitulah Amang, itulah dulu yang kita bisa bincangkan hari ini. Nanti bisa WA-WA-an kita menyampaikan apa yang kurang. Baru kita nanti ketemu tanggal 8 Oktober. Iya Bang. Jadi terima kasihlah bantuan Amang ya. Ya. Amang sudah bolak-balik saya tanya ya. Jadi terima kasihlah bantuannya Pak ya. Ya, apa-apa. Ya. Oke lah Mang, kalau begitu kita tutup Amangnya perkuliahan kita ya. Ya Bang ya. Kita berdoa. Ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena perkuliahan hari ini telah berakhir. Berkati Amang Panggabean dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya supaya bisa berjalan dengan baik, beri kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pertamanya, Tuhan Yesus memberkati. Alright. Ya.